Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan ada saya sendiri, Bintang Ramadan, kemudian ada Eka Ivo Arista Martin, kemudian ada Haifa Aliana Hafisah, Juanda Fernando, dan Selvi Puspita Dewi. Di sini kami akan mempresentasikan materi yaitu hubungan antara fisika kimia dan keseimbangan. Yang pertama yaitu kinetika kimia. Kinetika kimia yaitu studi tentang kecepatan atau speed atau laju atau rate reaksi kimia. Salah satu tujuan utama mempelajari kinetika kimia adalah untuk mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi kimia. Laju reaksi kimia sendiri adalah perubahan konsentrasi reaksi atau produk dalam suatu satuan waktu. Selanjutnya dibacakan oleh Eva. Selanjutnya adalah faktor-faktor dari keseimbangan kimia. Yang pertama, sifat kimia molekul, reaksi, dan hasil reaksi. Yang kedua, konsentrasi zat-zat yang bereaksi. Yang ketiga, pengaruh temperatur. Yang keempat adalah pengaruh zat lain. Mempelajari bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi juga tergantung pada tujuannya. Seperti contohnya, pertama, kondisi reaksi dapat diatur sedemikian rupa untuk memperoleh produk yang secepat mungkin. Hal ini sangat penting dalam industri. Yang kedua, kondisi reaksi dapat diatur agar berlangsung selambat mungkin. Hal ini sangat membantu untuk mengendalikan pertumbuhan jamur dan mikroorganisme lainnya dalam merusak bahan makanan. Selanjutnya, kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia adalah keadaan di mana seiring dengan berjalannya waktu, tak ada perubahan baik terjadi perubahan konsentrasi baik pada reaktan maupun produk meskipun reaksi masih tetap berlangsung. Baik, selanjutnya itu hubungan kinetika dan kesetimbangan kimia. Untuk reaksi reversibel pada kesetimbangan dan suhu konstan, rasio tertentu dari konsentrasi produk, dan reaktan memiliki nilai konstan yaitu K, konstanta kesetimbangan. Rumusnya seperti contoh berikut. Kita telah melihat bahwa K yang telah didefinisikan pada persamaan 14.2 adalah konstanta pada suhu tertentu, terlepas dari variasi dalam konsentrasi kesetimbangan suatu spesies kimia. Kita dapat mengetahui mengapa hal tersebut bisa terjadi dan pada waktu yang sama, kita akan mendapatkan wawasan mengenai proses kesetimbangan dengan mempertimbangkan kinetika reaksi kimia yang terjadi. Mari kita anggap bahwa reaksi reversibel berikut terjadi melalui mekanisme yang terdiri dari langkah dasar di kedua arah reaksi maju dan reaksi balik. Contohnya yaitu A plus 2B dengan reaksi bolak-balik AB2. Laju reaksi maju dituliskan sebagai berikut, yaitu VF sama dengan KF dikali konsentrasi A dikali konsentrasi B kuadrat. Dan laju reaksi balik dituliskan sebagai berikut, yaitu VR sama dengan KR dikali konsentrasi AB2, di mana KF dan KR adalah konstanta laju untuk reaksi arah maju dan arah balik pada kesetimbangan ketika tidak ada perubahan bersih yang terjadi. Kedua laju akan setara. Dapat dilihat juga itu persamaan VF dan VR sebagai berikut. Karena KF dan KR adalah konstanta laju pada suhu tertentu, maka rasionya adalah konstanta, yang sama dengan konstanta keseimbangan atau KC. KF per KR sama dengan KC sama dengan konsentrasi AB2 per konsentrasi A dikali konsentrasi B kuadrat. Jadi, KC akan selalu konstanta terlepas dari konsentrasi kesetimbangan dari spesies yang bereaksi karena akan selalu sama dengan KF atau KR. Hasil bagi dari dua konstanta laju tahap reaksi pada suhu tertentu. Karena konstanta laju bergantung pada suhu, dapat dilihat pada persamaan 13.11, maka konstanta kesetimbangan juga akan berubah bersama dengan suhu. Berikut ini ada rumus yang
terdapat pada persamaan 13.11. Nilai konstanta laju menurun dengan meningkatnya energi aktivasi dan meningkat dengan meningkatnya suhu. Sekarang, anggaplah suatu reaksi yang sama memiliki mekanisme lebih dari satu langkah dasar. Anggap itu terjadi melalui mekanisme dua langkah sebagai berikut. Tahap 1, 2B, laju bolak-balik KF, turunan KF, B2, tahap 2, A plus B2, laju bolak-balik AB2, reaksi keseluruhan A plus 2B, laju bolak-balik AB2. Ini adalah contoh dari beberapa kesetimbangan yang dibahas dalam bagian 14.2, dapat digambarkan sebagai berikut. Pada persamaan 14.10 terdapat turunan K sama dengan turunan KF per turunan KR sama dengan konsentrasi B2 per konsentrasi B kuadrat. Pada persamaan 14.11 terdapat turunan kedua dari K sama dengan turunan kedua dari KF per turunan kedua dari KR sama dengan konsentrasi AB2 per konsentrasi A dikali konsentrasi B2. Perkalian persamaan 14.10 oleh persamaan 14.11 kita dapatkan KC sama dengan konsentrasi AB2 per konsentrasi A dikali konsentrasi B kuadrat sama dengan turunan pertama dari K dikali turunan kedua dari K. Karena keduanya adalah konstanta, KC juga merupakan konstanta. Hal ini memungkinkan adanya generalisasi pada reaksi. Koefisien A ditambah koefisien B, laju bolak-balik koefisien C ditambah koefisien D. Terlepas dari apakah reaksi ini terjadi melalui mekanisme satu langkah atau lebih, kita dapat menuliskan konstanta kesetimbangan sesuai dengan hukum aksi massa yang ditampilkan dalam persamaan 14.2, yaitu K sama dengan reaksi C koefisien C dikali reaksi D pangkat koefisien D per reaksi A pangkat koefisien A dikali reaksi B pangkat koefisien B. Singkatnya, kita melihat bahwa dalam hal kinetika kimia, konstanta kesetimbangan suatu reaksi dapat dinyatakan sebagai rasio dari konstanta laju reaksi maju dan reaksi balik. Analisis ini menjelaskan mengapa konstanta kesetimbangan adalah konstan dan mengapa nilainya berubah bersamaan dengan suhu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.